Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang mengulas tentang sejarah bahasa Melayu, namun juga menyinggung tentang bahasa Indonesia, bahwa sebelum Indonesia itu ada, bahasa apakah yang digunakan. Mari kita tonton videonya. Ada yang kata bahasa Indonesia tu adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Terfikir juga, kalau bukan bahasa Indonesia tu asal daripada bahasa Melayu, sebelum wujudnya Indonesia, dia orang pakai bahasa apa? Bahwa sumbernya itu bahasa Melayu itu benar. Tidak pernah kita akan pungkiri bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%. Semua warga negara Indonesia mengetahui dan tidak ada yang mempersoalkan bahwa bahasa Indonesia induknya dari bahasa Melayu. Namun sejarah suatu bahasa untuk menjadi bahasa negara itu berbeda-beda, dan inilah yang harus dipahami. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia memiliki banyak suku dan daerah dari Sabang sampai Merauke dengan bahasanya masing-masing. Kemudian juga ada bahasa Portugis, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda yang sudah digunakan beberapa kalangan pejuang saat itu. Nah, sebagai alat komunikasi dalam perjuangan, tidak bisa digunakan bahasa masing-masing daerah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka dipakailah salah satu bahasa yang sudah banyak yang mengerti dan menuturkannya di daerah-daerah dan suku-suku di Indonesia saat itu, yaitu bahasa Melayu. Namun apakah otomatis bahasa Melayu saat itu menjadi bahasa Indonesia? Jawabannya tidak, karena masih banyak pertentangan dalam menentukan bahasa negara saat itu. Dan mari kita simak video berikut ini. Mari kita tengok sejarah. Ya. Pada saat Kongres Pemuda Indonesia tahun 26 itu dirumuskan tentang hasil kongres ini mau apa? Tentang bangsa Indonesia, tentang tanah air Indonesia, semuanya sepakat. Namanya Indonesia. Tetapi ketika bicara kita ini Indonesia, terus apalagi yang harus menjadi ciri kita? Semua sepakat, bahasa yang akan mempersatukan semuanya nih. Karena waktu Kongres Pemuda Indonesia yang hadir itu bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Melayu, bukan hanya orang Sunda, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Sulawesi. Semuanya ada di situ, tokoh-tokoh pemuda. Lalu kita akan menggunakan bahasa apa? Nama bahasanya apa? Tidak ada yang sepakat. Tidak, semuanya tidak sepakat. Yang satu mengatakan, ya sudah ini bahasa Sunda, nggak bisa. Ini bahasa Jawa nih paling banyak, nggak mau. Gitu. Sampai ditunda 2 tahun untuk memikirkan kembali nama bahasa. Itu Kongres tahun 26. Dibuka lagi Kongres kedua tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Dibuka pertanyaannya, yang pertama, setuju nggak nih bangsa namanya bangsa Indonesia? Setuju. Tanah air Indonesia. Bagaimana dengan bahasa? Bahasa apa? Bicaralah di situ yang pertama kali Muhammad Yamin. Kata Muhammad Yamin, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Ditentang ya. Kemudian berdirilah Muhammad Tabrani, seorang pemuda wartawan asal Pamekasan, Madura. Tabrani mengatakan, tidak, kita gunakan juga namanya bahasa Indonesia. Kata Yamin, bahasa Indonesia belum ada. Yang mana disebut bahasa Indonesia itu? Kata Tabrani, kalau belum ada bahasa Indonesia, mari kita lahirkan hari ini bahasa Indonesia. Namanya bahasa Indonesia. Berdebat 2 orang pemuda ini, satu orang dari Minang, ya, yang satu dari Madura. Yang satu mengatakan bahasa Melayu, yang satu mengatakan bahasa Indonesia. Pendapat Yamin didukung kemudian oleh Jamaluddin Adinegoro. Muncullah di pihak Tabrani
namanya Sanusi Pane. Sanusi Pane mengatakan, saya setuju dengan Tabrani bahwa bahasa yang harus digunakan namanya adalah bahasa Indonesia. 2 lawan 2 tuh. Berdebatnya habis itu, diskusi. Lalu diberikanlah kepada floor di voting, ya. Bahasa apa yang akan kita pakai? Floor sidang kemudian memutuskan namanya bahasa Indonesia. Itu perdebatan yang terjadi tahun 28. Ketika ditanya bahasa Indonesia ini yang mana? Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang saat ini kita pakai. Begitu. Yang berbeda ya sekarang dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan hal yang baru datang di hari ini. Bukan sesuatu yang lahir dari luar Indonesia dalam pengertian perdebatannya. Orang-orang di Indonesia di masa-masa awal kita sebagai bangsa hendak mengajukan semangat kemerdekaan atas semangat persatuan, perdebatan itu sudah ada. Maka menjadi mengherankan kalau kita hari ini terkaget-kaget. Dari kisah yang saya paparkan tadi kita dapat melihat bahwa Umar Yunus, peneliti bahasa, pengamat dan kritikus, memberangkatkan pikirannya tentang bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia lain sama sekali dengan bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua pengantar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah. Itu berbanding terbalik dengan posisi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang mengantarkan Republik Indonesia, mengantarkan rakyat Indonesia yang ketika itu belum berbahasa Indonesia dan belum bernegara bernama Indonesia, bergerak untuk sampai pada kemerdekaannya. Bahasa Indonesia menerima serapan dari berbagai arah, terutamanya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sementara bahasa Melayu tidak. Itu kata Umar Yunus. Mari kita perhatikan bagaimana Ki Hajar Dewantara melihat bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Ki Hajar Dewantara berkata, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sesungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Itu bahasa Melayu itu benar. Tidak pernah kita akan pungkiri bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%.